Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan dan kita masih bahas tentang keutamaan sabar. Ada beberapa poin, ini saya baca ringkas karena sudah umum. Poin yang ketiga, keutamaan sabar, bahwasanya kecintaan Allah bagi orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang sabar. Yang menarik adalah kalimat Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini merupakan sifat fi'liyah, yaitu Allah mempunyai sifat cinta, dan wajib kita mengimani bahwa Allah mempunyai sifat cinta, dan diantara orang yang Allah cintai yaitu orang-orang yang sabar. Kemudian juga Allah bersama orang-orang yang sabar. Poin yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Dan ini merupakan sifat ma'iyah. Ma'iyah itu menyertai. Dan ulama mengatakan sifat ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah zatiyah, zat Allah bersama. Allah berbuat sesuai dengan kebesarannya. Allah bersama. Kata-kata bersama bisa berarti mengiringi, ya, seperti kita bersama. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Ini namanya ma'iyah. Orang yang sabar bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyertai orang yang sabar. Wajib kita imani. Yang kedua, sifat ma'iyah itu, kebersamaan itu dengan keridoannya. Allah bersama keridoannya, ya, seperti seorang bapak menulis surat kepada anaknya yang sedang belajar di Mekah, di Madinah, di Saudi Arabia. Kata bapaknya, belajar yang tekun ya nak, sesungguhnya bapak bersama kamu. Bapaknya ada di Jakarta, kirim surat kepada anaknya yang belajar di Saudi. Sungguhnya bapak bersama kamu. Ini kata-kata ma'iyah yang berarti keridoan. Jadi ada ma'iyah yang betul-betul menyertai. Allah menyertai bersama. Ya, namun jangan diartikan Allah menyatu dengan makhluknya, tidak boleh. Ini kufur. Ini seperti pemahaman hululiyah. Pemahaman huluhiyah, ya, hulul ya, penyatuan makhluk dengan Allah. Maningguling kaula Gusti orang bilang. Ini enggak boleh diyakini, haram, kufur. Allah menyatu dengan diri kita, kufur. Tapi Allah menyertai kita dalam segala ketaatan kita, ya, tanpa kita harus pikirkan, tanpa kita bertanya-tanya seperti apa Allah menyertai kita. Ini kebesaran Rabbul Alamin, ilmu kita tidak sampai. Tapi meyakini Allah menyertai orang yang sabar, nas Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Jadi makna ma'iyah bersama, betul-betul zat Allah bersama dengan makhluknya, ya, tapi nggak menyatu, menyertai, berpisah. Atau yang kedua maknanya juga keridoan Allah. Allah ridho, ya, dengan kita yang beramal soleh, tentunya berbuat ketaatan. Yang tidak boleh diterjemahkan ma'iyah itu bersama, artinya menyatu. Ini yang kufur, pemahaman kufur, gitu.
Ya, ini pemahaman yang tidak benar. Kemudian juga keutamaan orang yang sabar tentu mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga. Karena sabar ini memang berat, Pak. Tidak semua orang bisa melakukan sabar, ya. Ulaika yuzaunal furqata bima sabaru. Mereka orang-orang yang senantiasa dibalas oleh Allah dengan kedudukan yang tinggi karena bima sabaru, karena sabar. Ini keutamaan sabar. Jadi dapat jannah. Kemudian poin yang keenam, orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, seperti puasa. Puasa itu media sabar. Sama dengan puasa, ini pahalanya tanpa batas. Ya. Asyamu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang mengganjarkannya itu. Ya, sama dengan sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran orang yang sabar tanpa hisab, surah Az-Zumar. Ini tentang beberapa keutamaan sabar, ya. Kemudian di sini lagi ada menarik. Bagi orang yang sabar itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bagi orang yang sabar, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Perhatikan, ya, ini saya ringkas nih, poin yang ke-10. Ma min abdin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang hamba yang tertimpa musibah. Fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang itu kena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku. Wa khlifli khairan minha. Dan gantikan atas musibah itu yang lebih baik. Jadi kalau kita kena musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian disambung dengan kalimat Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku. Wa khlifli khairan minha. Dan tolong gantikan dengan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Illa ajarahullah fi musibatih wa khlafa lahu khairan minha. Melainkan Allah akan berikan ganjaran dan Allah berikan ganti. Ini sejarahnya, yaitu ada yang namanya perempuan Ummu Salamah. Suaminya meninggal waktu perang Uhud, Abu Salamah. Selesai masa iddah, Nabi mengajarkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku dan ganti dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ya Rasul, tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kata istrinya nih, tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, suaminya. Karena doanya minta ganti lebih baik daripada yang sebelumnya. Kata istrinya Ummu Salamah, ya Rasul, enggak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata doanya diijabah. Ummu Salamah mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kalau kita hilang sendal di masjid, ya kan, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doanya Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibahku. Wa khlifli khairan minha. Dan gantikan lebih baik. Ya, hilang sendal jepit, nanti Allah ganti dengan sendal yang lebih bagus. Kalau kita hilang motor di masjid, minta sama Allah. Ada salah seorang dai Jumatan, motornya hilang. Gitu. Jumatan, dia jadwal khutbah hilang, dia sabar.
Begitu Jumat berikutnya datang udah pakai mobil dia. Gitu. Baru Ustaz, alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kehilangan dan mendapatkan sesuatu itu misteri memang. Kita hilang dari harta benda kita nggak tahu. Hilang uang, hilang harta, kita nggak tahu. Dan sebaliknya, kita mendapatkan harta juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu besok dapat harta, kita nggak tahu. Kita dapat rezeki yang besar, kita nggak tahu. Ini dua-duanya misteri. Hilangnya sesuatu kita nggak tahu. Kalau kita tahu motor kita akan hilang lagi sholat, kita nggak mungkin datang, tar hilang nih motornya, kan gitu. Kita nggak tahu. Nah demikian kalau dapat karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak tahu. Sehingga banyak orang tiba-tiba dia punya bisnis, dapat order besar, dia nggak tahu. Ya. Seperti petani cabai itu. Ya kan? Cabainya mahal, naik, pada beli mobil, pada beli rumah tuh ya. Petani-petani cabai itu. Dia nggak tahu kalau cabai akan naik. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini misteri. Akhirnya Ummu Salamah mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian kisah menarik ketika Rasul melamar Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, "Ya Rasul, saya udah tua." Jawab Rasul, "Saya juga tua." Gitu. "Ya Rasul, saya anaknya banyak." Kata Rasul, "Anak kamu nanti jadi anak saya." Gitu. "Ya Rasul, saya pencemburu, orangnya cemburuan." Kata Rasul, "Nanti saya berdoa agar cemburunya dikurangi." Jadi cemburu itu nggak bisa hilang. Itu melekat dalam diri manusia. Ya, namanya sayang, cinta, ada rasa cemburu. Tapi berlebihan salah. Maka Ibnul Qayyim menulis buku tentang masalah cemburu. Ada yang benar, ada yang salah. Cemburu yang benar yaitu cemburu yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya. Cemburu yang benar adalah cemburu yang tidak bertentangan dengan syariat. Dia cemburu kalau suaminya berbuat yang maksiat, cemburu. Kalau sampai suaminya selingkuh. Tapi kalau suaminya kawin lagi dia nggak cemburu. Kenapa? Itu syariat. Gitu. Ya kan? Kita terbalik di Indonesia. Silakan dah suaminya jajan, asal jangan kawin lagi. Itu banyak, Pak. Perempuan-perempuan mempersilakan suaminya itu untuk berbuat yang haram. Yang penting jangan kawin lagi. Ini cemburu yang jelas-jelas haram. Itu banyak. Sopir-sopir pada tahu dah. Gitu. Ya kan? Sopir pribadi itu pada tahu. Ya, suatu ketika sehabis ngajar di bilangan Sudirman, saya tanya sama supir, mobilnya bagus, miliaran. "Mas, bosnya siapa?" "Cina, Pak." Gitu. "Main cewek gak?" "Main lah, Pak." Gitu. Ya kan, kafir, ya kan. Istrinya tahu, istrinya tahu. Yang penting jangan kawin lagi, gitu. Kata supirnya. Ini fenomena. Ini cemburu yang salah. Cemburu yang benar, dia jaga suaminya. Jangan sampai jatuh dalam berbuat yang haram. Silakan, Pak. Kalau Papa sudah pengen cari lagi, yang penting Papa jangan berzina. Itu perempuan cemburu yang benar. Gitu. Ya, tapi sudah nggak ada yang kayak gitu, Pak. Ya, langka ya, gitu. Nah ini cemburu yang menarik ya. Jadi kembali jamaah sekalian, kalau musibah kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita berdoa seperti tadi, Allah akan ganti. Termasuk kalau seandainya ada musibah penguasa zalim.
Maka ulama mengatakan kalau penguasa zolim nggak benar, sabar, minta sama Allah, nanti Allah ganti yang lebih baik. Gitu. Kalau suatu zaman penguasanya zolim, perhatikan, kata-kata zolim ini luas maknanya, ya, yang memusuhi syariat Allah, membunuh kaum muslimin umpamanya. Ini kezoliman seperti pada pemimpin-pemimpin di masa lalu. Dalam dunia Islam juga banyak pemimpin-pemimpin zolim. Seperti Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, zolim. Tapi dulu para ulama memberikan nasihat sabar. Sehingga ketika mati penguasa zolim itu, penguasa berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Penguasanya soleh. Gitu. Kalau kita nggak sabar, ceroboh, yang gantinya kadang lebih zolim lagi. Ya, jadi perhatian, gantinya penguasa belum tentu lebih baik kalau cara kita salah. Ya Allah, penguasa kita zolim, tapi kita juga zolim juga, huru hara juga. Ganti penguasa berikutnya lebih zolim lagi. Nah, makanya kalau kita sabar, betul-betul sabrun jamil, sabar yang cantik, maka Allah akan ganti dengan penguasa yang baik juga. Dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, Allah ceritakan kisah Bani Israel. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surah As-Sajdah Allah sebutkan wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Siapa yang dimaksud? Pemimpin-pemimpin Bani Israel. Jadi awal perjalanan Bani Israel itu pengikut Nabi Yakub, keturunannya Nabi Yakub. Itu awal perjalanan Bani Israel, pemimpin mereka itu soleh. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Yang pemimpin itu memberikan petunjuk dengan perintah kami. Yang pemimpin itu berhukum dengan hukum Taurat, hukum Allah. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tatkala Bani Israel sabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi kalau suatu masyarakat sabar atas sebuah kezoliman penguasa umpamanya, dia sabar, minta sama Allah, ya Allah gantikan yang lebih baik, minta sama Allah, maka Allah akan berikan. Seperti kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, penguasa zolim di Kufah waktu itu, membunuh kurang lebih 80 orang sahabat Nabi, dibunuh. Ya, ulama menganjurkan sabar. Hajjaj bin Yusuf yang membom Ka'bah dibom. Allahu Akbar. Kayak apa tuh orang durhakanya itu. Dan ketika mati penguasanya, Allah gantikan penguasa berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Ini dia salah satu manfaat sabar, Allah berikan yang lebih baik. Gitu. Ya, dalam semua aspek Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ya, misalnya ada orang sabar dalam mencari yang halal, ya, walaupun kecil pendapatannya, nanti Allah ganti yang lebih baik. Sabar. Demikian juga kalau seandainya dia punya atasan, bos, sabar dia, nanti Allah gantikan yang lebih baik. Ini salah satu keajaiban sabar. Jadi jemaah sekalian, ini kejadian di masa-masa ulama. Makanya ulama memberikan nasihat, kalau terjadi penguasa zalim, sabar. Kalau kita nggak sabar, nanti digantikan penguasa lebih zalim lagi. Karena kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wa Dawa, dosa dan dampaknya, ya, Ad-Da'u wa Dawa, ya, dosa dan obatnya.
menyebutkan bahwasanya salah satu azab Allah itu dengan perantara orang lain. Dengan perantara orang lain. Ya, misalkan anak durhaka sama bapaknya. Kenapa? Karena dosa bapaknya. Istri durhaka sama suami karena dosa suaminya. Gitu. Kita banyak dosa diganggu dengan tetangga yang zalim. Tetangga yang jahat. Nah, satu masyarakat yang banyak dosanya, azabnya adalah penguasanya yang zalim. Penguasanya yang zalim. Kenapa? Karena rakyatnya maksiat. Nah, ketika ada kezaliman, kemudian tidak ada cara lain kecuali dengan sabar. Nah, sabar itu senjata. Betul. Allah Maha Adil. Allah sayang. Kalau betul sabar itu seperti Imam Ahmad, ya, 3 penguasa zalim, dan terakhir yang keempat penguasanya soleh, ahlu sunnah, sehingga Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara. Ini keutamaan orang yang sabar. Jadi apapun kondisinya, sabar itu merupakan senjata. Jadi nggak benar orang bilang, wah sabar, revolusi. Waduh, mahasiswa kan lebih buruk. Makanya banyak orang bilang, wah nggak ada perubahan nih, gitu ya. Masih mending yang dulu dah, gitu. Sebagian tokoh-tokohnya agak nyesal juga kan, gitu ya. Udah kebayang ada perubahan, menggantikan rejim yang diktator katanya, ternyata penggantinya lebih parah, ya kan? Nah, untuk itulah jemaah sekalian, kalau mau perubahan ini yang benar, reformasi ini bagus, diantara caranya adalah sabar, introspeksi dengan apa yang terjadi saat ini, ya kan? Banyak kasus-kasus ini terjadi karena dosa kita, kelemahan kita. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, ini saya tekankan sekali lagi tentang sabar. Di antara buah sabar itu Allah gantikan dengan yang lebih baik, dengan catatan sabar yang benar, gitu. Ya, semua aspek dakwah sabar, nanti Allah gantikan dengan yang lebih baik, gitu. Seperti Nabi di Mekah sabar, dapat di Madinah. Dakwah begitu, sabar, dapat di Madinah, sukses dakwah Nabi SAW. Madinah dapat, Mekah dapat juga, gitu. Ada orang sabar dakwah, bapaknya nggak dapat, anaknya dapat, generasi berikutnya, gitu. Bapaknya nggak dapat, istrinya dapat. Ada pengajian bawa bapak nih, ya, nggak dapat tuh bapak-bapak tuh, keras hatinya, nggak dapat hidayah, istrinya dapat hidayah. Akhirnya istrinya mendakwahi suaminya akhirnya sadar, oh iya saya salah ya, gitu. Banyak di masyarakat dakwah, ada yang diterima, ada yang tidak, ya, ngambek lah. Nah, kemudian suaminya nggak mau dengar dakwah, istrinya aktivis pengajian, bikin pengajian. Nah, istrinya ngaji, dakwahi suaminya. Kadang bapaknya nggak terima dakwah, anaknya yang terima. Sabar dakwah itu. Ya, kadang ditolak satu tempat, kemudian nanti hasilnya diterima dengan yang lebih baik lagi. Ini contoh jemaah sekalian. Wallahu alam bishawab. Seperti kita hari ini, banyak fitnahan, ujian, sabar, dan nanti insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Ada yang mau tanya apa? Ya. Ah?
sabar itu menahan diri, ya. Al-man'u, menahan, gitu, menahan diri dari hal-hal yang terlarang. Sabar itu seperti saya jelaskan di awal kemarin itu ada beberapa macam, ya. Namun perhatikan, ini juga pertanyaan harus dijelaskan. Sabar ahlu sunnah berbeda dengan sabarnya orang-orang sufi. Sabarnya ahlu sunnah itu pada tempatnya, yaitu ketika seorang tidak mampu menegakkan kebenaran atau yang hak, baru dia sabar. Misalnya begini, ketika di hadapan kita ada kemungkaran dan kita mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak mampu, baru sabar. Gitu. Sebagai ketua RT mamanya, di situ ada tempat maksiat, kita mampu tegakkan. Kita mampu ya, tegakkan, bubar. Gitu. Kalau kita nggak mampu, baru sabar. Ini posisi sabar yang dibenarkan. Tegakkan dulu kebenaran. Kayak di masa Nabi SAW, perang Nabi, ayat perang banyak, jadi jangan dihilangkan ayat perangnya. Walaupun kondisinya sedikit waktu perang Badar, Nabi sepertiganya orang kafir. Kalau memang sanggup, maju jihad. Dalam jihad itu nanti ada kesabaran. Bukan sabar diterjemahkan pasrah, pengecut. Nah, ini yang banyak di kepala kita. Sabar dan pengecut. Hak kita terampas, terzolimi. Kemudian sabar. Tidak. Iya kan? Misalnya tanah kita diambil orang, ya kan? Kita punya hak ngambil lagi tanah kita, diserobot orang, dipatok orang, tanah Tuhan katanya. Gini. Kita lapor, hak kita dizolimi. Boleh. Orang pinjam duit, nggak bayar-bayar, gitu. Hak kita boleh, kita sita. Dia punya motor, dia punya barang di tempat kita, kita sita. Boleh. Gitu. Nah, kalau kita mau sabar dalam kondisi tertentu, kayak tadi masalah utang piutang, boleh, lebih bagus. Jadi memang bagus sekali ya pertanyaan ini, jadi agak meluas. Menempatkan kapan kita sabar dan kapan kita menegakkan kebenaran itu penting jamaah sekalian. Jangan diterjemahkan sabar itu kita jadi lemah. Ya, seperti kasus sekarang ini. Orang kaum muslimin punya hak untuk bicara. Punya hak untuk menuntut kebenaran. Kasus pembunuhan umpamanya, kasus kezoliman, punya hak. Sesuai dengan pada tempatnya ya, tidak boleh caci maki, boleh nuntut haknya itu. Kalau nggak berhasil, baru sabar, gitu. Jadi bapak kasus kejahatan, hartanya diambil, keluarganya dibunuh, boleh nuntut hak bapak. Kalau sudah dituntut ternyata nggak berhasil, situlah ujian kesabaran kita. Jadi jangan kayak orang kafir, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini bukan sabar, blow on. Gitu. Ada batasan-batasan memang sabar. Gitu. Ada di mana hak kita harus kita angkat. Seperti kasus terbunuhnya anggota FPI. Dengan gerakan FPI-nya memang kita nggak cocok karena tidak sesuai dengan manhaj ahlu sunnah. Tapi ini kaum musliminnya wajib dibela. Kenapa harus dibunuh? Yang sekarang hilang beritanya, gitu. Kaum muslimin yang terbunuh masih bocah-bocah, tetangga saya tuh di Kemayoran tuh, yatim lagi, masih anak-anak, baru kemarin sore umur 20-an. Kita boleh, kita wajib, bukan boleh, wajib nuntut hak
darah kaum muslimin, supaya tidak ada lagi melecehkan darah kaum muslimin. Kalau nggak sampai terbongkar, nggak sampai, kita sabar, sudah serahkan kepada Rabbul Alamin. Gitu. Ini apa namanya, seperti itu. Ya, dalam membela kebenaran juga begitu, sabar. Dulu waktu kasus Lia Eden yang mengaku malaikat Jibril, ini lancang ini, kufur dan melecehkan. Perempuan ngaku malaikat Jibril, laporin sampai Polda. Alhamdulillah digerebek itu, angkut semuanya. Sebelumnya beberapa ormas datang ke saya minta izin, Ustadz, kita gempur. Jangan, saya bilang, nanti mereka malah dilindungi oleh hukum. Ikutin saya aja, sabar dulu. Benar, berhasil alhamdulillah, sabar. Gitu. Saya nggak bawa ngerahin masa, enggak, saya sendiri. Gitu. Saya pamitan sama istri. Pokoknya dua pilihannya, saya yang mati, apa yang dia yang mati. Gitu. Walaupun dia pakai preman, saya bilang saya orang Jakarta sini. Gitu. Saya nggak mau korbankan masyarakat, saya sendiri. Sabar. Ya, di pengadilan itu apa namanya, saling bully pengadilan itu. Mereka bawa massa, saya nggak mau bawa massa. Saya percaya pengadilan waktu itu. Alhamdulillah buahkan hasil. Jadi memang sabar ini di semua sisi dibutuhkan. Anak nih Pak, ngedidik anak, memang ada di masa-masa anak itu bandel, dan itu diakui dalam dunia pendidikan. Ada anak-anak tuh di masa dia mengalami kebandelan, sama orang tua juga kadang di mana bandel. Bahkan ada orang bandel di akhir hayat, ketika tuanya bandelnya telat, mudanya nggak bandel, sibuk belajar, sibuk berkarir, udah kaya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, baru dia bandel. Nah, saya bilang sabar, ini diuji, anaknya diuji, kenakalan bapaknya, sabar. Karena hati manusia itu lemah, bisa berubah-berubah. Betul, sabar, akhirnya titiknya dapat petunjuk. Sabar. Ada bos, karyawannya itu maling, bosnya tahu karyawan saya maling, korupsi. Saya pengen tahu sampai sejauh mana dia jahat sama saya. Wih, bosnya luar biasa. Walaupun anak buahnya korupsi, tetap dia bantu. Sampai suatu ketika anak buahnya itu menangis melukin bosnya. Maaf Tuan, makasih Tuan, gitu. Ada di mana manusia fitrahnya itu kembali. Makanya dalam dunia tarbiyah, ya sekolah, keluarga, memang dituntut kesabaran. Ya, bagi orang tua dalam mentarbiyah anaknya, jangan sampai dia emosi kemudian mengucapkan kalimat sumpah serapah, didoain yang buruk kepada anaknya, nggak boleh. Ya, jadi bapak-bapak sekali lagi, sabar, ada batasannya, di mana kebenaran yang hak tetap harus tegakkan. Ketika kita nggak mampu, baru di situ letak kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya. Ini juga, ya tahu, ngerti saya. Bagus juga ini, implementasi dari sabar dalam kondisi-kondisi yang nyata, di mana penguasa-penguasa yang zalim. Jadi jemaah sekalian, kezaliman penguasa itu ada dua. Pertama, memang dianya zalim. Ini seperti yang terjadi di masa-masa lalu. Dianya memang zalim. Yang kedua, penguasa zalim karena sistemnya zalim. Gitu. Ada penguasa zalim. Ada penguasanya nggak zalim tapi sistemnya zalim, akhirnya jadi zalim juga dia. Gitu. Atau yang lebih parah, dua-duanya, dianya zalim, sistemnya juga zalim. Gitu. Nah, jemaah sekalian, saya ulangi tadi, kalau kita mampu menegakkan kebenaran, tegakkan. Dalam kaidah amar ma'ruf nahi munkar, kalau penguasa yang zalim, yang nasihati orang alim. Penguasa, orang alim, ulama, nasihatin, rangkul. Seperti dulu lah Soeharto. Kayak apa itu? Yang nasihatin Soeharto itu banyak, diantaranya B.J. Habibie lewat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim. Berhasil. ICMI berhasil. Titik awal 91 tuh Soeharto naik haji, dirangkul, bikin masjid di Bosnia, dan seterusnya. Mulai kenal agama, dibolehkan bank muamalat, bank syariah, dan seterusnya. Tapi masyarakatnya udah kadung benci. Terjadilah. Dan memang sepertinya penguasa dunia Amerika waktu itu melihat Soeharto ini udah nggak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga harus dijatuhkan. Dan yang menjatuhkan bukan mahasiswa, gedung putih juga di situ, ya kan? Nah, kita lanjutkan lagi, jemaah sekalian. Jadi perhatikan, jangan kita terbakar emosi. Memang penguasa itu kadang zalim karena sistem dia ngatur negara itu nggak mudah. Banyaknya penjahat di kanan kiri itu yang membuat jadi rumit. Gitu. Kayak kita nih umpamanya, dalam mengatur rumah tangga. Kalau istri kita nggak benar, keputusan kita jadi salah juga, pengaruh istri. Banyak penguasa dia pengen baik sebenarnya, kanan kirinya itu penjahat, jadi dia susah untuk gitu. Kayak contoh, ini fair-fairan saja, kayak kasus gubernur Anies, karena saya juga ngajar di sana kan, balai kota, bulan sekali. Itu orang ini pengen menerapkan baik, tapi bawahnya, ya, karena bekas anak buahnya yang sebelumnya itu nggak mau ngejalanin gitu program baik ini, gitu loh. Kadang sistem itu ada penguasa, jadi kelihatan seolah-olah penguasanya yang nggak becus, tapi sistemnya sebenarnya. Ini karena konsep demokrasi begitu, Pak. Jahat, orang diajarkan untuk berkhianat. Sistem demokrasi itu mengajarkan orang jadi pengkhianat, berkhianat sama atasannya sendiri. Itu demokrasi. Jahat. Nah, tetap ya, jangan memberontak, jangan huru-hara. Ya, kalau pemberontakan ada syarat-syarat tertentu. Sabar, tapi tegakkan kebenaran, nasihati. Karena penguasa itu, perhatikan, sepintas dia berkuasa, padahal dia tidak, rapuh. Banyak penguasa rapuh. Nah, ulama harus bicara, walaupun resikonya di penjara. Seperti Syekh Mukbil, pernah di penjara oleh Saudi karena dia kritik, salah waktu itu kebijakan penjara, di borgol gitu. Itu resiko ulama gitu. Tapi dengan cara yang santun ya, seperti kasus Pak Harto dulu, nasihati baik-baik, bisa. Jadi harus arif, Pak. Ada pemimpin dia nggak jahat, dia punya sistemnya kebentuk jahat. Demokrasi itu begitu gitu.
Banyak orang dijebak di sistem yang salah. Kasihan. Beberapa orang saya tahu terjebak di situ. Banyak orang soleh terjebak di situ. Hamka hampir terjebak, dipaksa untuk melegalkan Natalan bersama. Hamka luar biasa, berani. Saya mundur dari MUI, asal fatwa jangan dicabut. Banyak dijebak, Pak. Gitu. Dan sebagian dai banyak juga terjebak. Nah, jadi provokasi turun ke jalan ini keliru. Sabar, Pak. Memang butuh kesabaran dalam membangun sebuah dakwah dalam koridor bernegara. Kita hidup di negeri yang anti dengan hukum Allah. Kaum muslimin itu yang terdepan, yang nggak suka dengan hukum Allah itu di negeri kita, gitu. Hah? Iya, banyak nggak kayak buih, gitu. Sabar. Gitu. Kayak dulu Soekarno menghukum mati Kartosuwiro. Kartosuwiro teman akrab. Datang surat eksekusi mati. Soekarno nggak mau tanda tangan. Besoknya datang lagi, masuk lagi. Ini yang ngirim siapa ini? Soekarno nggak mau. Dia ingat masa lalu dengan Kartosuwiro. Besok pagi lagi ada lagi di meja nih, teken. Akhirnya dia teken sambil nangis itu. Disitulah hukuman mati, satu-satunya hukuman mati yang diteken oleh Soekarno itu terhadap sahabatnya sendiri. Soekarno-nya nggak mau. Terhadap Kartosuwiro. Kartosuwiro nggak berontak. Dia mengumumkan negara Islam Indonesia tatkala Soekarno-Hatta ditawan sama Belanda, kosong kepemimpinan, ditawan, proklamirkan pada Indonesia kosong pemimpin, nggak ada pemimpin, pimpin itu. Nggak berontak juga Kartosuwiro karena dia ngerti. Ya, terakhir saya bawa buku tuh klarifikasi tentang DITI karena udah terlanjur di sekolah-sekolah pemberontakan, tidak berontak. Kemudian ada fitnah adu domba itu. Allahu Akbar. Ya. Baca sejarah itu. Ya. Apa? Mubahalah. Oh, mubahalah Habib. Mubahalah itu saling melaknat. Oh, kalau Habib itu bukan mubahalah, dia doakan buruk. Kalau mubahalah berhadapan, kalau sendirian bukan mubahalah. Tapi boleh kita doakan buruk kalau kita terfitnah. Saya nih tiba-tiba difitnah, ngambil duit masjid mamanya, sekian. Ya, saya ya Allah, matikan orang yang fitnah saya. Boleh, hak saya. Oh enggak, saya bilang tadi, kalau ada hak yang terzolimi boleh kita tegakkan. Tapi kalau kita mau sabar juga boleh. Gitu. Ngerti Pak ya? Nanti kita teruskan, masih ada satu pertemuan lagi ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.